Kristen Islam. Saya Kristen Katolik. Oke, lanjut Bang kenal. Farul. Oke, saya sampaikan dulu ya sama si David ya. Saya tanya dulu, Davidnya ini mau diskusi atau tidak? Oh, mau diskusi. Oke. Mau diskusi. Kalau mau bertanya ke Bang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Kalau tak mau dan tak mampu, Saya tidak tahu cara on cam-nya. Belum bisa Bang Farul. Coba bantu. Belum bisa. Saya orang baru. Sorry. sabar dulu ya David ya. Saya sampaikan dulu nih pilihan lainnya. Makanya biasakan dengarkan narasi sampai selesai supaya kamu jangan tersesat. Oke. Kalau tak mampu untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda David boleh bertanya setelah itu turun gitu loh. Pilih mana? Om kasih tema. Oke, tema yang kita angkat ini ya. Apakah Oten itu diperintahkan belajar kepada binatang? Nah, dalil saya dalam Ayub 12 nomor 7. Oh ya, boleh. Mau membaca Davidnya? Ya, boleh. Silakan. Tidak, kamu mau baca sendiri atau saya yang bacakan gitu loh? Om bacakan aja. Oke, sebentar. Ayub 12 nomor 7. Bentar ya. Dalam Ayub 12 nomor 7 kan dikatakan nih, namun sekarang tanyalah kepada binatang-binatang, maka mereka akan mengajarimu, dan burung-burung di udara, maka mereka akan menceritakan kepadamu. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kalian belajar dari binatang? Gitu. Belajar banyak. Jadi ya cara kan banyak naluri binatang atau apa yang bisa dipelajari. Ada hal-hal dunia, ada hal-hal sifat binatang yang bisa dipelajari. Oh, berarti Anda akui, Anda terima ketika Anda diperintahkan untuk belajar kepada binatang. Nggak masalah. Iya. Okay. Kalau nah, itu saya sekitar gini, ketika Anda belajar kepada binatang, mana yang lebih pintar, Anda atau binatang? Saya lebih pintar. Tapi ada hal-hal khusus yang memang kita belajar dari binatang. Tapi saya sebenarnya kurang paham dengan Ayub itu karena memang saya ulang ya. Itu perjanjian lama. Ya, saya ulang ya, Dinda David ya. Saya ulangin, fokus. Oke. Apakah Anda terima ketika diperintahkan Anda untuk belajar kepada binatang? Gak apa-apa, terima. Kalau memang itu perintah, diterima. Nah, tidak ketika masalah. Anda belajar kepada binatang, ya, siapa lebih pintar, Anda atau binatang? Ada hal-hal khusus yang memang manusia pintar secara umum. Ada hal-hal umum yang memang manusia pintar. Tapi ada hal-hal khusus yang binatang lebih pintar. Oke, dalam hal-hal khusus itu, ketika kamu belajar kepada binatang, siapa yang lebih pintar, kamu atau binatang? Kalau hal-hal khusus misalnya panjat pohon dari kera, itu kera lebih pintar dari manusia. Yang saya tanya bukan manusia. Yang saya tanyakan kamunya. Dalam hal-hal khusus tadi, siapa yang lebih pintar, kamu atau binatang? Ada hal khusus yang binatang lebih pintar, ada hal khusus yang saya lebih pintar. Tapi kalau memanjat pohon, saya pikir bonobo, simpanse lebih pintar daripada manusia. Saya ulangin lagi, jangan kemana-mana. Di dalam hal-hal khusus yang nggak perlu dijabarkan satu persatu, hal-hal khusus yang kamu maksud tadi, ya dalam hal-hal khusus yang kamu maksud tadi, nggak perlu dijabarkan satu-satu ya, panjat pohon, berenang, dan yang lainnya. Oke. Ya, siapa yang lebih pintar, kamu atau binatang? Ya binatang. Bisa binatang, bisa saya. Nggak masalah. Kan tadi hal-hal khusus bisa binatang lebih pintar. Oke, lanjut. Harusnya Dinda David, harusnya kamu lebih pintar.
Gitu Oh, loh. belum tentu. Jika monyet Ah. atau kera harus memanjat ketika dia hendak mengambil pokok kelapa, manusia bisa lebih pintar, nggak perlu manjat. Oke. Oke, oke. Karena Nggak apa-apa. manusia punya akal, di Nggak mana apa-apa. akalnya Saya ini terima bisa menghasilkan pendapatnya. sebuah alat, di mana alat Oke. ini bisa memudahkan urusannya ngambil buah kelapa tanpa manjat, kan bisa Oh, begitu. kan? Oke. 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 Jadi bagaimana? Jadi poin pentingnya gini loh, Dinda David, ya Dinda Ya. David. Bagaimana aku bisa berdiskusi kepadamu saat ini sementara kau sudah akui dalam hal khusus binatang lebih pintar daripada kamu? Ah, iya, tidak apa-apa. Kadang-kadang binatang memberi contoh lebih baik dari manusia. Jadi maksudnya Contoh begini, apa? abang kan lebih tahu dari saya. Jadi abang menertawakan saya, tidak apa-apa. Saya terima. Jadi Tidak, ada mungkin saya tidak menertawai fisikmu, tapi saya oke. tertawai ketika kamu menyatakan binatang lebih pintar dari kamu. Ya, Kamu nggak apa-apa. merusak peradaban manusia gitu loh. Ya, itu kan pendapat saya. Pendapat saya itu kan tidak bisa harus abang seperti abang gitu. Itu kita perbedaan ya. Kalau saya merasa Iya. lebih bodoh dari abang, bukan berarti saya salah. Bukan berarti abang salah. Ini kan hanya beda Kak, pendapat. ini ya Kak, saya tahu ketika kau katakan Iya. kau lebih bodoh daripada manusia yang lain, saya tahu maksud kamu Oke. di situ mungkin hendak merendahkan diri, kamu nggak mau sombong Iya. kan gitu. Tapi kalau kamu mengakui binatang lebih pintar daripada kamu, itu Iya. arahnya kemana? Kalau untuk satu kasus, jadi abang begini. Untuk satu kasus, saya kalau merasa lebih binatang lebih pintar dari saya, terus masalahnya di mana? Ya kan? Jadi kalau Jadi saya nggak bilang masalah bagi kamu. Tidak masalah Iya. bagi kamu ketika kamu katakan binatang lebih pintar daripada kamu. Iya. Ya Ada sudah, hal-hal kalau nggak masalah kalau gitu, David. Ya, oke. Saya maaf ya David ya, saya tidak mau berdiskusi kepada orang yang lebih bodoh daripada binatang. Maaf. Oh ya, udah. Oke, itu kan pilihan abang saja. Sebenarnya saya Kristen, saya baik-baik datang. Saya pikir mau diskusi, tapi kalau memang tidak bisa, nggak apa-apa. Jadi abang Udah mungkin selesai diskusinya. Tadi kita Hah? sih diskusi dan kamu sudah mengiyakan apa yang saya tanyakan Oh, iya. gitu loh. Untuk Apalagi satu mau kasus. didiskusikan. ya yang lain aja. Kalau itu kan Ayub tuh perjanjian lama, itu juga cuma prosa. Itu kan prosa doang. Bukan bagi Kristen Ayub itu bukan nabi. Itu prosa. Dan Assalamualaikum kamu warahmatullahi membenarkan prosa wabarakatuh, itu Bang kan? Faru, Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. dan Dan yang kamu lain lanjut. membenarkan prosa itu tadi kan? Ya, prosa itu kan diangkat sebagai contoh, sebagai gambaran bahwa ketika orang jatuh itu jangan meninggalkan Tuhan, begitu. Nggak kayak gitu loh. Ya, Maknanya maksudnya David, begini. Maksudnya kamu begini. baca dari ayat 1-nya. Nanti di ayat 4-nya kamu dapat poinnya. Di situ Ayub itu mendapatkan pelajaran dari Tuhannya untuk disampaikan kepada manusia. Apa yang dikatakan oleh Ayub adalah apa yang disampaikan oleh Tuhannya kepada dia untuk disampaikan kepada manusia. Jangan Tidak. kau katakan prosa. Tidak, kalau di kami itu prosa. Di kami itu prosa. Jadi prosa. Jadi abang mau terima atau tidak mau terima, tapi tidak masalah. Mungkin bagi abang itu Di kamu kamu katakan prosa. Atas dasar apa kamu katakan prosa sementara Bible-mu tidak berbicara tentang prosa? Tidak, itu di mana? Di tradisi Yahudi maupun Kristen itu prosa. Ayub itu prosa. Jadi Ya, bukan- coba kamu baca dari ayat pertamanya. Jadi Ayub Di itu ayat- prosa. Di ayat 4-nya kamu dapat poinnya. Di mana ketika itu Ayub berdoa pada Tuhannya. Iya, itu prosa, itu cerita doang. Dongeng. Itu dongeng. Bible-mu isinya Faruk, dia dongeng. ngomong apa Bang Faruk? Dia ngomong apa? Perkosa. Hah? Saya bilang Ayub Oh, itu berarti prosa. Ayub itu apa yang tertulis dalam Ayub itu dongeng. Prosa, ya. Prosa, itu cuma Dongeng. prosa. Iya, Dongeng. 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 Oh, dongeng. Oh. Itu cerita. Jadi benar teman-teman tengok ya.
Si Iya. David ini mewakili Kristen, dia mengakui sendiri Bibelnya itu berisikan tentang dongeng, bukan kita yang ngomong ya, dia yang Kalau ngomong. yang lain tidak. Ayub saja. Ayub saja dongeng. Oh, Ayub saja yang dongeng. Oh, Ya. Yesus jalan di atas air Bang Faruk gimana? Itu dongeng. Oh Nggak iya. ada bukti. Kalau Yesus tidak, itu kitab Injil, itu kesaksian. Kesaksian para murid-muridnya. Mau percaya atau mau tidak percaya, itu silakan saja. Oke, kita uji boleh. Apakah benar Bibel itu adalah kesaksian? Boleh. Boleh. Oke, kita mulai Tapi dari yang awal bukan- dulu ya. Matius Jadi 1 dulu kesaksian, ya. tapi bukan ditulis oleh para saksi, ya. Ya, tahu. Ya, Oke, kita mulai. silakan. Matius 1 nomor 1. Inilah Oke. silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Oke. anak Abraham. Apa Oke. yang dituliskan oleh Matius ini persaksian siapa? Kalau kitab Injil kan ada 20. Kitab Injil itu ada 20. 16 Sejak ditolak. kapan lah Injil 20? Kitab Injil ada 20, 16 ditolak, 4 diterima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 diterima, Iya. 16 ditolak. Oke, ini 16 ditolak ya benar. Ini Matius 1 nomor 1 yang dituliskan Ya. Matius ini. Ya, Ya. inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Oke. Ini persaksian Oke. siapa yang dituliskan oleh Matius? Matius mengambil literatur dari perjanjian lama kan? Dari perjanjian lama. Ya. Oh, berarti di perjanjian lama ada juga dikisahkan silsilah Yesus. Tidak, dia begini. Dia mengambil satu kesimpulan saja. Dia mengambil satu kesimpulan, bahasanya begini. Abraham punya Iya, yang anak saya Ishak. tanyakan, Iya. kan tadi Anda katakan, kitab Iya. kalian yang kamu katakan Injil itu, dia berupa hasilnya, isinya itu adalah persaksian, ya, Iya. yang ditulis oleh si penulis, tapi bukan, ingat ya tadi kau katakan, Iya, bukan bukan. persaksian dari si penulis, betul? Iya, betul. Nah, ini kan berarti Matius ketika menulis ini bukan persaksiannya Matius kan? Karena bukan persaksian dari Matius, wajar Bukan. saya bertanya, ketika Matius menuliskan ini persaksian siapa yang dituliskan oleh Matius? Dia mengambil literatur, coba tadi kasih besar apa itu? Isinya apa itu? Inilah silsilah Ya, Yesus oke. Kristus, Oke. anak Daud, anak Abraham. Nah, itu kan dia Matius mengambil kesimpulan aja dari perjanjian lama. Kalau dia mengambil kesimpulan dalam perjanjian lama, tidak Ya. ada dikisahkan bahwasanya Matius pernah membaca perjanjian lama. Iya. Oke. Nggak ada loh. Nggak ada Abang. literasinya dari kitabnya Matius Abang di mana kan nanya. Matius mengatakan Abang pernah nanya. membaca kitab perjanjian lama atau Oke, tanah. Abang nanya, saya jawab persepsi saya Kristen. Kalau abang protes, kira-kira menurut abang seperti apa? Saya nggak protes loh, Dinda David. Nah, Saya nggak kalau- protes, cuman Anda memberikan jawaban yang ambigu dari narasi Anda sebelumnya. Sebelumnya Tidak. Anda sendiri yang bernarasi. Kitab Injil kalian Matius, itu Markus, mereka adalah tuh persaksian. banyak mengambil dari perjanjian lama. Oke, jika Ya. memang Matius mengambil dari perjanjian lama, Oke. sebut satu kitab dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi yang menceritakan tentang silsilah Yesus. Silsilah Yesus kan mengambil kesimpulan. Daud Oh, punya berarti anak silsilah Salomo. Yesus yang tertulis Dari- dalam Matius 1 nomor 1 ini merupakan kesimpulan dari Matius. Ya, kesimpulan dari Matius begitu. Oh, berarti bukan firman Tuhan teman-teman ya. Bukan. Jadi Oh, firman bukan. Tuhan begini. Faruk, bukan Firman Tuhan adalah kata-kata Yesus di dalam. Lanjut. Keren. Bang Lanjut. David keren sudah mengakui bukan firman Tuhan, keren. Coba lanjut ke Bukan. pasal. Jadi begini, kitab Injil itu berisi firman Tuhan. Tetapi kalau tadi Yesus katanya jalan enggak, jalan- Bang. Tadi abang bilang enggak firman Tuhan, Oh iya, lo barusan begini. aja. Begini pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Jadi firman Tuhan itu kan begini, Yesus berkata, itu baru firman Tuhan. Oh, jadi Kalau Yesus silsilah itu bukan. jalan-jalan itu bukan firman Tuhan, tetapi dalam Berat- satu kumpulan disebut firman Tuhan. Iya, kesimpulannya apa sih makna kitab suci itu, Bang? Kalau makna kitab suci itu pertama Hah? Kristen itu
ajaran. Enggak, aku enggak tanya Kristen, Bang. Aku enggak tanya Kristen. Bukan. Kitab Saya mau suci tanya. itu, Saya kitab jelaskan suci dulu. itu berasal dari mana, Bang? Kristen itu ajaran yang Enggak, aku diajarkan enggak oleh tanya Yesus. Kristen. Aku enggak tanya Kristen. Kan Kitab suci kaitannya itu. dengan kitab suci. Nah, Iya, apa yang mereka ajar Dulu. itu? Enggak, kita dasar dulu, ditulis orang Bang. menjadi Bang, kitab kita suci. dasar dulu. Kita dasar dulu. Kitab lanjut. suci itu berdasarkan daripada siapa, Bang? Kesaksian para murid-murid. Jadi Kesaksian. Aku tanya, kitab suci itu berasalnya daripada siapa? tidak, mereka menulis begitu saja. Mereka Aku menulis tanya, iya kan sebelum mereka menuliskan itu, mereka tuh mendapatkan dari siapa? dari murid-murid. Jadi begini. Aduh, Loh, paham nggak abang kan maksudnya? mengajar begini. Yesus itu mengajar tanpa kitab, tanpa Iya, menulis aku buku. nggak tanya Yesus yang menuliskan Nah, kan- Bible-mu. Nah, makanya kan ada kaitannya. Iya, Saya kita mau tanya jelasin. dulu apa sih makna Nah. kita? Apa dari siapa sih kitab suci ini sebenarnya? Perkataan Kitab suci siapa itu kan- awalnya? Kitab suci ditulis orang asal saja kan, seperti siapa yang mau nulis saja, terserah. Waduh, memang berat teman-teman ya. Contoh Bang, dalam Islam kitab suci, yang dikatakan kitab suci itu berasal daripada Tuhan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke. Kan Oke. begitu. Nah, ini Kalau kitab suci kitab Kristen ini berasalnya dari mana? Kalau kitab Kristen ada 20 Injil, 20. Anjay, aku nggak Iya. 4 itu diterima, 4 ditolak, 16 ditolak. Oke, yang begini, 4 ini, yang 4 ini itu berasal orang daripada menulis siapa? saja. Lukas kan Hah? seperti wartawan. Nulis saja. Oke, oh berarti Lukas ini seperti wartawan begitu? Iya. Iya, benar. Berarti dia menuliskan perkataan orang, bukan perkataan dari bimbingan Tuhan. Bukan. Anjay. Lukas itu menulis berdasarkan mengumpulkan data. Iya, dia mengumpulkan perkataan-perkataan orang kan. Iya, perkataan orang benar. Nah, ketika orang itu mengucapkan sesuatu dituliskan oleh Lukas kan. Ya. Nah, yang dituliskan Lukas ini apakah firman Tuhan? Kalau kata begini, Yesus dia kan begini. Kita kan sebut beda Oke begini. lah, aku biarkan aku berbicara dulu walaupun Ya. ngarang, silakan. Oke. Lukas itu kan seperti wartawan. Memang Jadi- wartawan bukan seperti. Ya, dia wartawan. Nah, Oke, gitu dong. wartawan. Lanjut wartawan. Ya, oke, dia wartawan. Jadi, kalau Yesus berkata, kan Yesus itu sudah meninggal waktu mereka tulis itu. Mereka Terus? tulis ini kan, jadi kan Petrus cerita, Yesus berkata. Nah, itu waktu Lukas dia lihat, dia dengar, dia tulis, Yesus berkata, tetapi menurut Petrus. Oh, Jadi dia menurut bukan dapat Petrus, inspirasi baru betul. menulis itu, bukan. Tidak ada itu yang menulis. Kristen tidak mengenal dapat inspirasi baru ditulis itu, tidak. Jadi Tidak memang yang menuliskan isi Bible ini adalah orang-orang yang mempertanyakan kepada orang-orang, begitu. Begini, orang-orang yang menulis Bible adalah orang-orang yang memperkuat ajaran lisan para murid. Bukan. Orang-orang yang menuliskan isi Bible itu yang Ya. bertanya kepada orang-orang, begitu. Ya, begini. Penulis Bible adalah menulis apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sudah dibunuh si Paulus, toh. Tidak. Kan, Kitab bro, Yohanes itu ditulis murid-murid Yesus. dengar bro. Sebelum tertulisnya isi kitab Bible ini dalam original teksnya berdasarkan Ya. bahasa Yunani, Ya. Paulus itu membun-bun seluruh murid Yesus. Aduh. Coba baca surat, kita buka Google Chat, buka Google. Oke, gini. Sebelum kamu berbicara, terus Paulus ini ngapain ini? Dia mencari pengikut-pengikut Yesus untuk dibun-bun. Waktu Nih, kita itu buka kan nih. dia belum menjadi Kristen. Aduh, Mereka sekarang hidup kan bahasanya kan bahasa Yunani. Begini. Kita nggak bahas tentang bahasanya dulu. Kita menceritakan tentang bahwasannya membahas tentang ini kitab suci ini bukan berdasarkan daripada firman Tuhan, tetapi daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang, kan betul? Begini kita luruskan dulu tentang Paulus. Karena waktu Paulus itu mengejar pengikut Yesus, itu sebelum konsili Yerusalem 1. Jauh sebelum konsili Yerusalem 1. Iya, artinya kan sudah habis pengikut Yesus kan?
Coba baca pertemuan Yerusalem, buka konsili Yerusalem sampai Bukan aku tanya, si Paulus membun-bun seluruh pengikut Yesus sebelum dia bertobat. Tidak seluruh. Oke, ini kita pakai data deh. Ya, oke, pakai data. Mereka itu di bawah hukum Romawi, tidak mungkin dia bisa bunuh orang Sebentar. Loh, ini Paulus loh yang mencari sampai ke seluruh penjuru kok Paulus yang ngomong. Negeri, tapi dia cuma bunuh berapa? Cuma Stefanus. Stefanus, bentar. Ini baru buka dulu datanya. Aku bongkar dulu datanya ya teman-teman ya. Aku buka dulu datanya. Paulus ini mencari pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut orang di jalan Tuhan untuk dimasukkan ke penjara, untuk dibun-bun, diserahkan. Nah, oke. Tolong buka di Kisah Para Rasul 8. Udah? Dah. Kisah Para Rasul nomor 3. Ya. Silakan baca. Ya. Saya baca ya. Setelah kematian Stefanus, penganiayaan besar terjadi di Yerusalem. Oke. Tetapi itu sebelum peristiwa Konsili Yerusalem 1. Di sini kan Paulus belum bertobat kan, masih dia menjadi apa, serigala yang buas, tetapi dia menyamar seperti domba, betul? Oke. Dalam 2 Korintus 11 nomor 14-15. Tetapi di sini Kisah Para Rasul, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan dia memasuki rumah demi rumah, ingat ya? Rumah demi rumah, lanjut. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul, sebentar, kita buka lagi di sini. Banyak kok datanya Paulus nih membun-bun pengikut-pengikut Yesus. Oke. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9, apa katanya? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membun-bun murid-murid Tuhan. Siapa tuh murid-murid Tuhan? Ya, banyak, ada 12, ada 72. Iya, artinya terbun-bun nggak di situ? Ya, tidak semua. Sementara berkobar-kobar hati Saulus mengancam dan membun-bun murid pengikut Tuhan, menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, dan perjalanan ketika dia itu mengelilingin. Sampai di sini lagi. Sebentar lo, ini banyak lo kisah tentang Paulus membun-bun. Sudah. Di sini dalam Kisah Para Rasul 22, makanya kamu ini masih Kristen kan, nggak tahu apa-apa kau ini. Oh, tidak tahu apa-apa. Coba buka ini pertemuan Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 22, apa katanya? Dan Paulus telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ya, ya udah. Itu siapa pengikut jalan Tuhan? Banyak. Banyak. Sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ditangkap Paulus, diserahkan ke dalam penjara. Terus dari mana dia mendapatkan informasi tentang Injil? Sekarang. Yang menuliskan tentang Injil siapa? Begini, sekarang. Ya. Baca surat 1 Petrus 3 ayat 15. Aduh. Bacakanlah. Iya. Asli ya, Kristennya masih menolak dia. Itu surat Petrus tentang Paulus. Surat Petrus 2 Petrus 3 ayat 15. Baca. Ya silakan baca. 2 Petrus 3:15. Saya juga deh. Saya agak kagok sih. Saya baru pertama kali muncul. nih. Tidak, bukan nih. Ini. Gini loh bro. Sementara Paulus bro, dalam tadi Kisah Para Rasul bro. Tadi lu suruh saya baca. Sekarang saya mau baca, lu protes.
2 Petrus 3:15, berarti Petrus yang menulis. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan, sama seperti yang telah dituliskan kepadamu oleh saudara kita yang kekasih. Oke. Paulus menurut hikmah yang dikaruniakan kepadanya. Itu Petrus berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani atau Aramaik? Yunani, mereka bahasa Nah, Yunani. berarti bukan pengikut Yesus yang asli. Karena apa? Oh. Dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Bro, apa katanya? Bagaimana juga Paulus sendiri menyangkal bahwa Paulus harus keras terhadap menentang nama Yesus dari Nazaret. Ingat ya. Berarti Yesus dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Yesus itu menantang Yesus dari Nazaret. Ingat, Yesus dari Nazaret ditantang dia, menantang dia, tidak pernah akan mengabarkan tentang Injil itu. Sementara Paulus membenarkan Yesus yang baru disalibkan dalam Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Yesus dari mana lagi? Hah? Bagaimana? Paulus menantang Yesus dari Nazaret. Ya. Dia nggak akan membenarkan perkataan Yesus dari Nazaret. Dalam berapa? Kisah Para Rasul 26 nomor 9. Para Rasul 26. Iya, Yesus, iya betul. Kisah Para Rasul 26 nomor 9. Dia menantang Yesus dari Nazaret. Tetapi dia membenarkan Yesus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus, metong di kayu salib. Setelah dia metong Yesus itu, lalu dijadikan Tuhan oleh Paulus. Karena apa? Yesus pernah mengatakan dalam Matius 24 nomor 4-5, akan datang orang yang penyesat itu yang menggunakan namaku. Siapa namaku? Nama Yesus. Jadi yang dituhankan, yang dijadikan Tuhan oleh Paulus itu adalah Yesus. Itu pengakuan bahwa ya betul, ini kan pengakuan. Ini kan betul. Saya pernah menyangkal Yesus, tetapi sekarang saya menerima Yesus. Bukan. Di sini kan yang disangkal ini kan Yesus dan Nazaret. Sementara dalam Kisah Para Rasul 2:36 itu adalah Yesus yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4-5. Yang menyamar, waspadalah kamu si penyesat yang menggunakan namaku. Namaku apa kata Yesus? Yang menggunakan nama Yesus. Makanya yang disalibkan itu lalu dituhankan oleh Paulus itu adalah Yesus palsu yang dikatakan dalam Matius 24 di mana nomor 4 Paulus sampai 5. menuhankan Yesus? Coba Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Di mana itu Paulus tidak bilang Tuhan, itu Tuhan. Di mana kamu menuduh? Oke, kamu lihat Kisah Para Rasul nomor 2:36, silakan. Oke. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Rasul 2:36. Iya. Oke. Kenapa di situ? Silakan baca. Ya. Jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang mengatakan? Paulus. Oke, ini Yesus mana? Yesus yang dianiaya, yang disalibkan. Iya, ini zamannya Yesus atau di zamannya Yesus dari Nazaret atau zamannya Paulus? Paulus itu kan Yesus sudah wafat. Loh, ini kan Yesus yang disalibkan katanya. Iya. Nah, Yesus di sini disalibkan. Yesus dari Nazaret atau Yesus yang dikatakan oleh dalam Matius 24 nomor 4-5 yang menyamar jadi Yesus? Tidak menyamar jadi Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 26, Adinda, Paulus itu menyangkal Yesus dari Nazaret. Dia menyangkal dulu. Kok dulu? Iya, memang ceritanya Saulus, dulu kan? kok. Dulu masih Saulus kan? Saulus sama Paulus itu sama aja, nggak ada beda. Iya, dulu menyangkal. Kemudian menerima. Iya, makanya aku pertanyakan dalam Kisah Para Rasul 2:36 ini Yesus dari mana, Adinda? Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang disalib itu. Iya, aku tanya ini Yesus dari mana? Paulus sendiri berkata dia menyangkal Yesus dari Nazaret. Iya, dulu. Nggak ada cerita dulu. Dia masih seorang penjahat. Yesus menyangkal. Paulus Paulus menyangkal bahwasannya
Paulus menyangkal bahwasannya Yesus dari Nazaret itu disangkal dia. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di sini dijadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ingat ya? Iya, betul. Nah, jadi ternebuatkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yesus dari Nazaret yang dikatakan dalam Matius, yang pasti. Oke. Itu kan sebentar. Kamu tolong buka Matius 24 nomor 4 sampai 5, silakan. Buka. Biar kita 24. nyambung. Ya, biar kita nyambung. Matius 24 nomor 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke. Bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Oke. Yang menyamar menjadi Yesus itu menggunakan nama siapa? Coba, sebab banyak orang datang kepadaku dan berkata, akulah Mesias. Paulus tidak pernah mengatakan dia Mesias. Dia bertemu Mesias dan berkata, akulah Mesias. Iya, si penyesat itu nanti yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Begini bang. Oke. Saya tidak bisa membantah bang ya. Tetapi saya menerima Paulus karena Petrus menerima. Nah, pertanyaan saya, abang dengan Petrus, siapa yang lebih tahu? Enggak, gini bang. Paulus menangkap semua pengikut-pengikut Yesus. Saya tidak mau tahu dengan Paulus. Saya tak peduli. Tadi aku paksa. Gini. Kalimat semua itu, bang. Kalimat semua yang itu. Menerima Paulus, sebentar. Yang menerima Paulus itu Petrus. Sebentar. Kalimat semua itu, bang. Kalimat semua itu masih ada sisa atau tidak, bang? Petrus menerima. Sebentar, kan Paulus berkata, aku akan membinasakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus yang mengikut di jalan Tuhan katanya. Semua pengikut Yesus. Artinya kalimat semua itu masih ada sisa atau tidak? Dia berencana membunuh semua. Tetapi di tengah jalan dia dihentikan oleh Yesus. Bukan. Aku katakan kalimat semua itu itu kan baru rencana. Kayak mana rencana? Udah sampai di bun-bun si Paulus katanya masih rencana. Dia baru bunuh seberapa? Dia di bawah kekuasaan Romawi kok. Orang Yahudi saja tidak berani menyalibkan Yesus karena di bawah hukum Romawi. Tidak bisa Paulus membunuh sembarangan. Nah, ini. Hal itu kulakukan di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah Paulus memperoleh kuasa dari imam. Tidak bisa membunuh sembarangan. Dengar dulu. Ini katanya dalam Kisah Para Rasul 26 tadi dikatakan juga. Hal itu kulakukan di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jika mereka. Jika. Ya, pertanyaannya, kalimat semua itu masih ada sisa apa tidak? Semua itu baru rencana. Mana baru rencana udah di dalam penjara. Penjara penuh loh itu. Baru. Iya. Di sini kan kalimatnya. Semua pengikut jalan Yesus. Dengar bro. Tenangkan bro. Tenangkan roh kudusmu. Tenangkan roh kudusmu. Tenangkan. Kalimat semua itu dengar ya. Kan di sini dikatakan semua pengikut Yesus dimasukkan dalam penjara. Sudah. Dikatakan kalimat semua ini apakah masih ada sisa atau tidak? Masih ada. Masih banyak. Memang betul kok, gila kok. Oh, tidak mungkin. Coba kau baca dalam KBBI. Kalimat semua itu masih ada sisa atau tidak? Begini. Karena Petrus masih di luar. Oh, gini aja lah. Daripada kamu pusing, gini aja. Mungkin ini analogi yang sederhana yang bisa kamu pahami. Ini kalimat yang sederhana kamu bisa pahami dengan cerna. Ingat, kalimat yang sederhana. Kalau betul Paulus itu, sekarang gue tanya dulu sebelum kita masuk ke temanya. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya. Kamu mempercayai Paulus itu memberitakan Injil atau tidak? Saya tidak percaya.
Tidak percaya apa nih? Tapi saya percaya Petrus mengatakan Paulus Aduh. benar. Makanya saya percaya Enggak, Petrus. aku tanya Saya keimananmu. tidak peduli dengan Paulus. Tidak ada orang Kristen yang peduli dengan Paulus. Siapa Bohong Paulus? kamu. Jadi Tidak gunanya Paulus, Tidak Paulus ada. apa? Karena Petrus yang menerima. Petrus yang menerima, maka diterima Paulus diterima. Oke, Petrus menerima, artinya Petrus menerima, kamu menerima juga tidak? Ya, Petrus murid Yesus. Kenapa Berarti kita harus menolak? berarti yang disampaikan Paulus ini itu Injil atau bukan menurutmu? Injil. Oke, sekarang Paulus memberitakan Injil mana? Injil. Injil begini. Injil. Kok ketawa? Ya, silakan. Ini. Paulus Tidak. memberitakan Injil mana? Yesus mengadakan perjanjian baru. Enggak, sebentar. Aku enggak tanya mengadakan. Itu Injilnya. Sebentar, Itu bro. Injilnya. Sebentar, Itu Injilnya. sebentar. Kan Petrus tadi kamu bilang Injil tadi ada 20. Iya. Dibatalkan 16 sisa 4. Kan Iya. begitu. Nah, sekarang kamu mengatakan Paulus itu yang diangkat oleh Petrus. Nih. Nah, aku ngikutin Nih. kamu nih. Lantas kamu yang Paulus pusing, itu kamu yang tidak memberitakan mengerti. Injil. Kamu Pertanyaannya, tidak mengerti. Injil mana yang diberitakan oleh Paulus? Gini, kitab Injil itu ada 20 yang diketahui. Kitab Injil itu ada 20 yang diketahui. 4 diterima, 16 ditolak. Kitab. Tapi tadi kan kamu tanya tidak pakai kitab. Injil mana? Kitab Yesus itu Injil. membatalkan Oke lah, Injil. oke. Kitab Injil mana yang diberitakan oleh Paulus? Kitab. Contohnya gini, ini ku kasih analogi ya. Ini ku kasih analogi. Masuk ke Islam sebentar, masuk Islam. Oke. Kan Paulus itu sebentar, biar nyambung. Kan Al-Qur'an itu datangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan para sahabat, disampaikan kepada tabi'in sampai kemari kan. Sampai kemari itu tidak akan berubah, bro. Artinya itulah yang disampaikan dari Nabi kami itu berbeda hingga dengan saat ini. Itu namanya Berbeda penyampaian dengan kita. Al-Quran kan begitu. Tidak akan berubah. Artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu yang kami terima. Nah, Oke. sekarang ini Paulus yang memberitakan kitab Injil itu, kitab Injil mana yang diberitakan? 20 kitab Injil ditulis itu setelah Paulus wafat. Aduh, nggak nyambung. Aku nggak tanya Paulus Tidak nyambung. wafat. Semua Aku kitab Injil itu buka aku nggak ChatGPT. tanya Paulus wafat. Ingat ya. Buka ChatGPT. Kitab Injil itu Aduh, ditulis setelah Paulus ChatGPT wafat. lagi. Aku nggak tanya ChatGPT. Aku nggak tanya saya ChatGPT. bilang kok Aku begini. nggak tanya Paulus pas wafat. Begini. Aku tanya ketika Paulus masih hidup dan Ya. dia memberitakan kitab Injil ataupun Injil itu Bukan Injilion kitab mana Injil. yang diberitakan? Injil keselamatan kebangkitan Yesus toh. Yang diberitakan Loh. Yesus toh. Oke, jadi yang 4 kitab itu kitab apa? Dia bukan mewartakan 4 kitab. Loh, 4 jadi kitab Paulus itu menggunakan setelah dia apa? meninggal. Hah? Jadi Paulus memberitakan apa? Injil, dia menulis surat sendiri itu. Berarti tulis sendiri. Nah. Lebih hebat dari Yesus. Yesus aja nggak pernah suruh tulis. Nah, kitab Injil itu semua ditulis setelah Paulus wafat. Gini bro. Kitab Coba kamu Injilion buka. yang kalian imani sebagai Injil, kalian bilang dalam imanmu Ya. sebagai Injil, itu Ya. berdasarkan daripada perkataan siapa? Dari perkataan murid-murid Yesus, bukan Oke, perkataan murid-murid Yesus yang Ya. disampaikan oleh Yesus dan murid-murid Yesus. Itu ingat ya, murid-murid teman-teman ya, Tidak murid-murid. ada yang disampaikan murid Iya, Yesus. Tidak ada murid-murid perkataan ingat Yesus. teman-teman ya, sekali lagi yang disampaikan kepada murid-murid, tetapi tadi Paulus telah menangkap murid-murid pengikut Yesus, tapi nggak apa-apa, Ya. kita nggak sangkal ke situ. Oke. Murid-murid teman-teman, Oke. murid-murid disampaikan kepada yang penulis kitab ini 4 kitab. Nah, yaitu apa tadi bro? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Petrus, Neptunus, Tidak. Pluto. Bukan. Tidak. Oh, bukan Tidak teman-teman, apa-apa, tidak apa-apa. bukan sampai Saya- Pluto. Ah, Iya. ada aja. Ya, lanjut. Oke, lanjut 4 kitab tadi. Nah, kamu bilang si Paulus diangkat oleh Petrus. Nah, Ya. memberitakan Injil. Injil mana yang diberitakannya? Injil yang dari ini, Injil yang dia terima sendiri. Berarti betul perkataan Yesus. Waspadalah terhadap waspadalah Ya. terhadap orang yang menggunakan namaku. Siapa yang menggunakan nama Yesus? Nah, oke. Tetapi kemudian dia Injil itu dia ke Turki, Injil mana di Turki?
Kamu ini. Ini kamu sama Sebentar, sekali bro. tidak mengerti. Sebentar, Tapi kita jangan benar. lari-lari ke Turki, bro. Benar, Paulus Bro. itu setelah bertobat, Saulus itu setelah bertobat. Iya, di Antioquia dia di Antioquia. Turki. Sebentar dulu. Kita sebelum masuk ke Turki, kan kita berbicara tentang masih pengajaran dia. Kan begitu. Dia belum mengajar. Aduh, kalau dia belum mengajar, lantas dia ngapain selama hidupnya? Begini ya, begini. Paulus itu dia bertobat. Sebelum bertobat coba. Ya dia bunuh-bunuh orang. Iya, siapa yang dibunuh dia? Dia tangkapin pengikut kan begini. Yesus itu adalah pemimpin mesianik. Messi. SNS benar. Sekali mulai ngarang bebas Oh, kamu. itu bukan karang. Kamu sama sekali tidak mengerti ini. Datanya di mana, bro? Kamu buka coba ChatGPT. Itu tuduhan. Aduh. Yesus adalah pemimpin mesianik, pemimpin Kok kamu pemberontak. pakai chat GPT Itu sih? Yesus, Yesus itu disalibkan orang Romawi karena apa? Enggak, kok ini kok ngarang kali. Di mana datanya? Bukan karang. Iya, di mana Yesus datanya? itu disalib oleh Romawi karena apa? Iya, di mana datanya? Pemimpin pemberontak. Yesus itu disalib di mahkamah agama karena menghujat Allah, karena di Romawi sebagai pemimpin pemberontak. Ya kita bro nggak masuk ke sana bro. Aku tahu peristiwanya bro. Sebenarnya Nah, Yesus itu dia. gini bro. Kita nggak Paulus masuk ke sana bro. itu- Aku gini sebentar. Aku Ya. tahu sejarahnya itu. Sejarahnya itu. Ini sebenarnya Oke. teman-teman sejarahnya. Kenapa dia sampai disalibkan? Itu sebenarnya bukan Yesus yang ngasih teman-teman. Tidak Orang-orang masalah. Romawi. Karena Islam juga menulis Yesus disalib. Sebentar. Orang Romawi itu teman-teman. Sebenarnya mereka orang-orang Romawi tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Betul, tidak mengenal. Karena mereka tuh bertanya-tanya, bagi orang Romawi teman-teman, ini sejarah sebenarnya ya. Kalau misalnya Kristen yang naik, ini karena Kristen ya, aku ceritakan ya, Ya, karena dia mengangkat oke, ini. lanjut. Karena Yesus dulu adalah sang pemberontak terhadap orang-orang Roma. Jadi orang-orang Roma itu yang lewat. Orang-orang Roma, sebentar, orang-orang Roma itu yang lewat, Yesus akan membunuh orang-orang Roma itu. Dia dianggap sebagai penjahat. Dia dalam keimanan dia orang Yahudi dia sebagai pahlawan karena dia adalah mewanti-wanti. Contohnya kayak kisah kita orang Belanda. Kita di Indonesia nih. Orang-orang Belanda masuk ke Indonesia menjajah Indonesia. Jadi para pahlawan kita itu melihat orang-orang Belanda itu dalam 1, 2, 3 orang, mereka itu kan menyergap, membun ini orang-orang Belanda itu. Nah, dianggap orang Belanda itulah pahlawan Indonesia ini sebagai penjahat, kriminal. Karena mereka menjajah. Begitulah Paulus. Jadi kalau katakan Paulus itu adalah ajaran kasih, pret sebenarnya. Makanya sampai sekarang orang-orang Roma itu tidak mengenal Yesus sebenarnya. Makanya ketika dia ditanya, siapakah Yesus katanya? Siapa yang bernama Yesus? Maka muridnya mengaku kan, orang lain itu mengaku. Karena mereka nggak kenal sama Yesus. Kalau teman-teman runut dari peristiwa itu, kalian akan menemukan tentara Romawi bertanya kepada orang di situ. Mana Yesus dari Nazaret katanya. Artinya orang Roma tidak mengenali mereka. Ya benar. Tidak mengenali Benar, Yesus. karena Yesus itu ini. Kan dibenarin dia kan. Memang Kristen ini luar biasa ini. Benar, begini. Kamu punya ulasan benar. Saya Kristen tapi saya tidak akan membahas Islam. Kemudian kalau ada yang benar tentang Kristen, oke. Ya. Itu sebenarnya ceritanya. Jadi itu perselisihan Yesus dengan mahkamah agama, dengan orang Yahudi. Jadi gini bro, Orang jadi Yahudi itu yang perkataan bro, kasihlah musuhmu itu benar nggak bro di kitabmu bro? Benar. Tai. Orang Yesus aja membun ini ke orang Roma. Begini. Kau berani banget bilang tai begitu, tapi saya tidak masalah sih. Aku bilang kan kamu loh, perkataanmu kan tadi kita narasi udah masuk kan. Yesus itu menyangkal orang-orang Romawi ketika orang itu berjalan sendiri. Tetapi kalau rame Yesus itu akan sembunyi. Dia seperti seperti pahlawan kemalaman hari. Teman-teman tahu nggak kisah seorang ini? Seperti Robin Hood itu. Ketika orang-orang Roma 1-2 orang berjalan, mereka kan menyergap orang-orang Roma itu. Kok bilang aku salah? Makanya aku tanya, ketika Yesus melakukan demikian, Yesus melakukan demikian itu di mana? Ya ketika masih di sana lah. Makanya orang bertanya-tanya, mana Yesus yang membuat kejahatan katanya kan? Karena dituduh, gitu kan begini. Yesus itu berselisih dengan orang Yahudi. Nggak selisih bro. Pengikut Yesus, ini makanya kamu nih nggak,
aku nggak mau bahas cerita ini kalau nggak kamu yang mengkaitkan duluan ya. Nah, Makanya kamu yang penting tidak paham. Kamu bilang orang makanya pentingnya tuduhan itu kita benar. makanya Itu pentingnya tuduhan kita tidak merunut, benar. bukan tuduhan. Mereka mengatakan Yesus itu yang dari Nazaret sebagai seorang penjahat karena mereka itu menguasai adalah di zaman itu di Yahudi. Mereka orang-orang Roma menguasai Yahudi. Jadi seolah-olah mereka itu adalah yang memilikinya. Ketika ada yang melakukan kejahatan di luar daripada orang Roma, dikatakan itu penjahat. Contohnya seperti ini. Seperti tentang tanggal 25 Desember. Orang-orang yang melakukan ritual di selain daripada 25 Desember, dikatakan melawan, menentang daripada pemimpin Roma. Jadi orang-orang mengikuti harus aturan daripada pemimpin Roma. Diadakan 25 Desember hari Dewa Matahari. Maka orang-orang mengikuti harus di waktu itu. Sebentar dulu bro, gini bro. Buktikan sama aku bro, arkeologi mana bro yang membuktikan bro. Di zamannya Roma boleh mengadakan di luar acara 25 Desember bro. Begini. Acara besar bro. Dia buka acara itu pasca boleh kok. Bukan, aku tanya di mana tertulis atau arkeologi bro mengadakan suatu acara yang masih dijajah oleh Roma bro. Itu pasca itu. Pasca Yesus disalib saat pasca. Aku tanya hari besar bro. Hari besar. Hari besar Yahudi. Itu hari besar Yahudi. Pasca. Oke. Hari pasca. Iya, aku tanya yang pemimpin Roma. Pemimpin Roma di sana kaisar, di Palestina itu gubernur. Yang terjadinya tanggal 25 Desember yang kalian buat sebagai tanda pengikut Yesus. Ya. Ya. Terus? Nih, begini. Kita fokus mau kemana? Kita fokus ya ke tadi. Paulus itu memberitakan Injil yang mana? Oke, Paulus itu saya jelaskan. Begini, bro, tuh belum membantah. Saya tidak masalah. Saya cuma mengatakan saja. Paulus itu dia memberitakan cuma 3. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Cuma tiga itu. Dia mengatakan Yesus sudah mengadakan perjanjian baru. Maka malam terakhir. Aku nih sekali lagi ku katakan Adinda ya. Ya. Kalimat memberitakan itu membuat suatu narasi baru atau mengikuti narasi yang sudah ada? Dia mengikuti narasi yang sudah ada. Berarti itu bukan memberitakan, membuat narasi baru. Tapi dia memperjelas bahwa dia bukan kita nggak boleh ubah KBBI ya. Kalimat memberitakan itu apa yang disampaikan oleh daripada sebelumnya kita sampaikan kepada yang akan datang. Itu ya, memberitakan. Tapi dia lebih jelas. Paulus itu lebih jelas. Jadi begini. Kita nggak tanya lebih jelas. Nanti penyampaiannya itu lebih jelas. Terserah begitu. Dia menjelaskan tentang Taurat. Tapi ku tanya, dia memberitakan Injil yang mana? Injil yang Yesus sampaikan kan? Oke, Injil yang mana Yesus sampaikan? Yang Petrus. Inilah teman-temannya, memberitakan itu membuat ajaran baru katanya. Susah. Saya nggak mungkin kau ketawa begitu, tandanya kau salah. Oke, aku salah. Terus gimana? Gimana yang betul? Oke. Petrus kan itu Paulus tuh. Paulus. Dia bertobat, dia pergi ke Arab tuh. Ingat ya, kata penonton, kalau kau ngomong begini sekali lagi kamu dapat hadiah. Itu penonton tuh. Coba baca Galatia 1:17, dia pergi ke Arab. Kok emosi? Galatia 1:17. Oke. Ya. Galatia 1:17. Nah. Apa tertulis? Apa tertulis tuh? Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Sebelum aku, melainkan aku pergi ke Arabia. Terus? Dan dari situ aku kembali ke Damsyik. Terus? Nah, jadi Paulus itu habis dia matanya buta itu, Ananias buka matanya, dia pergi ke Arab. Terus?
Nah, dia kembali, dia ketemu Petrus di Antioquia. Terus? Mereka berkonsultasi, apa ini? Apa itu? Terus? Injil dari Yesus itu. Nah, kemudian dia menulis surat. Kesaksian Petrus ditulis oleh Markus. Terus? Nah, oleh Markus, Petrus dengan Petrus. Jadi Petrus sama Paulus pergi ke Roma. Mereka mendirikan jemaat Roma yang sekarang menjadi Katolik Roma. Ya, kenapa tertawa? Itu kan datanya ada semua. Kau baca Tertullius, Irenaeus, semua menulis Petrus dengan Paulus ke Roma. Tadi ingat nggak pertanyaan bangsal apa? Apa? Pertanyaan bangsal tadi ingat nggak apa? Apa? Jadi kau mau apa yang kau bacakan tadi dari tadi? Pergi ke Harab, bertemu Dia pergi sama ke Harab, Petrus. Iya, berarti kan tandanya saya bingung karena kamu tidak paham sama sekali tentang sejarah Kekristenan. Gitu. Gini bro, aku Bang Paru KST ini kan dari Kristen, Bunda Rama dari Islam, Kamu tapi Bunda Kristen, Rama menguasai kamu pernah dibaptis? Kamu dibaptis? Udah bilang dari Kristen nggak dibaptis. Terdidi bro, awalnya tuh terdidi, baru Pernah naik baptis, sidik. kok. Aku pernah baptis, aku baptis. Aku baptis, Oh iya, aku terima baptis. kasih. Matris itu Aku pernah materai. baptis, David. Oke, terima kasih. Aku pernah dibaptis tahun Terima kasih. 2001 aku dibaptis. Terima kasih. Kalau kami terdidi, baru naik sidik. Oh, Aku, Oke, terima kasih. Kalau saya Katolik. aku 2 kali dibaptis. Waktu aku Oh. baru lahir dibaptis di AKBP. Disemprotin KST. Dipercik-percik gitu ya Gitu. kan. Terus Kalau setelah aku dewasa, baptis itu- aku dibaptis di Karismatik. karismatik. Oke. Terus setelah aku berumah tangga, aku dibaptis berkali-kali sama suamiku. Oke. Kayak mana itu, Pet? Laki Oh, tuh nggak kadang-kadang, Pet, dengar apa-apa. dulu. Aku dulu punya laki kan, Pet. Hampir tiap hari diajaknya aku dibaptis. Baptisan kami di kamar mandi. Kadang lakiku ku baptis, kadang aku yang dibaptis lakiku. Main baptisan kami di kamar mandi. Jadi KST pertanyaannya KST, kalau di waktu itu KST nggak menemukan air, itu bagaimana pembaptisannya KST? Pakai tanah lah, kusal, guling-guling. Nggak salah KST, kan tetap pembaptisan itu harus air KST. Oke, sebenarnya tadi Bang Faruk sebenarnya yang bisa pintar Kristen, tapi kalau yang satu ini memang nggak paham Kristen dia. Siapa nggak paham Kristen bro? Maaf ya, kamu kurang, karena saya bilang Petrus ke Aduh. Paulus ke Arabia, kamu sudah ketawa. Padahal Enggak, itu ditulis. pertanyaan aku apa bro? Aku ketawanya pertanyaanku apa? Jawabanmu apa? Loh, Coba kan sama aku, coba Oke, beda sama sama aku. kakak. David, Kakak siapa? David, udah makan belum? Kakak siapa? Itu namaku blokir permanen. Oke KST, nanti tetap pertanyakan KST ya. Paulus itu memberitakan Injil mana? Oke, Silakan nggak KST masalah. lanjut. Nggak masalah. Oke. Oke. Apa Mulai itu, kah? apa? Mulai Mulai. kah? Ayo, 3, 2, 5. Siap. Silakan, David mau bertanya di luar, silakan. Oh, saya bertanya dulu. Menurut kakak, Silakan. Ya. saya bertanya atau kakak bertanya? Bang David aja di luar. Aku Oke, orang-orang yang Oke. santai aja, aku santai. Oke, saya tanya. Menurut kakak, yang tadi siapa namanya? Yang Sal Pasaribu. Ya, Sal Pasaribu dengan Bang Faruk, dengan murid Yesus, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Mana lebih tahu ajaran Yesus? Yang lebih tahu Bang Paro atau si Sal? Bukan, Bang Ya Faruk. jelas Bang Paro lah sama si Atau Sal. murid Yesus? Murid Yesus. Mana yang lebih Bang tahu? Paro sama si Sal ini tidak hidup di zaman murid Yesus. Ya, jadi sekarang mana yang lebih tahu ajaran Yesus? Bang Faruk Ya jelas Bang Paro sama si Sal dong. dibanding murid Yesus. Iya. Masing. Jadi Masih. Coba tanya jadi- kenapa? tidak usah. Tanya Jadi kenapa? begini, jadi kita kesimpulan. Enggak, tanya dulu kenapa, Bukan, David. Tanya kesimpulannya kenapa gitu, Kak. Bang Gitu. Faruk dengan Sal yang tidak kenal Yesus, bukan murid Yesus,
bukan siapa-siapa. Tanya Bukan dulu saksi kenapa. mata lebih Tanya tahu dulu ajaran kenapa. Yesus dibanding Itulah kan. murid Yesus itu sendiri. Itulah kan Aman. dikasih tahu. Kau tuh dah lah. Tanya dulu kenapa gitu Kak, gitu tanya. Oh, Kan tidak, ada itu penyebabnya, kesimpulan. kenapa kau jawab Tidak, gitu? saya menghargai. Saya tidak perlu tanya alasan. Balua. Saya menghargai. Jadi Bang Faruk lebih tahu ajaran Yesus dibanding murid-murid Iya. Yesus itu sendiri. Iya. Oke, masih. Iya. Oke, Iya. terima kasih. Amazing. Sama-sama. Terima kasih. Gini loh, kenapa kami lebih tahu? Kenapa lebih tahu? Apalagi dari umat Kristen. Satu, Yesus tidak pernah memvalidasikan bahwasannya dia pernah mengajarkan tentang umat Kristen yang Saya mengaku-ngaku tidak bilang sebagai Kristen, saya pengikut bilang Yesus, murid betul. Yesus. Murid Iya, Yesus, Petrus. Iya, yang mengaku-ngaku Jadi, sebagai murid Yesus, betul, Kristen, pengikut Kristus. tidak murid Yesus itu kan Petrus. Enggak, aku tanya. Oke, Jadi, siapa yang Bang pertama kali Faruk- mengadakan? Siapa Bang pertama Faruk kali yang dengan menjadikan Sal- Kristen? Enggak gini, Bang David. Faruk dengan Sal lebih pintar, lebih tahu ajaran Yesus dibanding Petrus. David, gini Sama maksudnya sih. David. Tenangkan dirimu, Roh Kudusmu, David. Tadi kan kamu udah tenang. Nah, siapa yang menjadikan pertama kali Kristen? Kristen. Hmm. Ya Petrus dengan Paulus di Antioquia. Nah, Bang Faruk ini lebih pintar. Saya mau cari tahu Bang Faruk. Nggak puas dia dengan jawabanku. Langsung baru itu Bang Faruk. Itu Mau nangis dia, Bang Faruk. Ibu yang cantik tadi, dia bilang Bang Faruk lebih tahu ajaran Yesus dibanding Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus yang murid Yesus saksi mata tidak tahu ajaran Yesus. Bang Faruk yang tidak kenal Yesus, bukan murid dan bukan saksi mata, lebih tahu ajaran Yesus. Oke, Kenapa kita begitu? kaji pelan-pelan ya. Oke. Oke. Saya menyatakan lebih tahu tentang ajaran Yesus dari lisan Yesus sendiri yang tertulis dalam kitabmu. Ya, Oke? Dibanding murid-murid Yesus ya. Tunggu dulu, nanti dulu ke murid-murid Yesus. Terus Anda katakan, Anda bandingkan apakah si Faruk lebih paham ajaran Yesus dibanding murid-murid Yesus yaitu Petrus, ya Ya. kan? Oke, sekarang saya Ya. tanya, kamu dapat literasi dari mana? Murid Yesus bernama Petrus menyampaikan ajarannya Yesus. Dapat literasi dari Nah. mana? Oke, saya literasi, ada Tertullius, ada Irenaeus, ada banyak, ada Ada Papian, Badius, ada ada Clemens. Sepeus, ada Jalalaius, Nah, tidak. ada Agius. Kalau Bang Faruk ini saya akui dia menghargai jawaban. Kalian Allah. hari ini ketawa-ketawa. Belum Karena kena aku tidak sama ada Bang pandai. Faruk ya. Oke, Bang Faruk, dengar Begini dulu. loh, Dinda David. Dengar dulu, Bang Faruk dengar dulu lah. Ya silakan. Lai. Ya WL aja di Saya sini panggil teman-teman. Masya Allah, syukron abangku, barakallahu fikum. WL aja teman-teman. Lai. Silakan. Itu Thomas ke India, Petrus ke Roma, Bartolomeus ke Syria, Andreas ke Yunani, ada yang ke Kreta. Coba bacalah, coba buka di ChatGPT. Semua nama-nama yang kamu sebutkan tadi siapa Ya. itu? Murid-murid Yesus. Oke, kamu tahu dari mana kalau mereka itu adalah murid-muridnya Yesus? Pernahkah Yesus menyebut nama-nama dari murid-muridnya? Ada dalam kitab Injil, pertama satu. Ya, silakan. Kedua, Di mana ada datanya? dalam Silakan. Tradisi gereja. Ada dalam tradisi gereja. Tradisi gereja kan? Iya. Oke, apakah tradisi gereja sudah ada ketika Yesus diutus ke dunia ini? Kan yang tradisi gereja yang sampaikan murid-murid Yesus. Thomas ke Oke. India saja sampaikan. Thomas Ketika tidak bawa Yesus kitab Injil. ketika Yesus menyampaikan ketika Yesus memilih murid-muridnya, apakah Ya. pada waktu itu sudah ada tradisi gereja? Belum. Belum. Tradisi gereja begini. Tradisi gereja itu dimulai Berarti dari mereka. literasi yang tidak kuat ya. Bukan, Literasi dari yang tidak mereka. kuat. Ih, Sementara tidak sumber literasiku ketika aku menceritakan dan menyampaikan ajaran tentang Yesus dari perkataan Yesus sendiri yang tertulis di dalam Bible kalian. Sementara ketika kamu kitab Injil itu ditulis belakangan, yang lebih duluan ada tradisi. Tradisi lebih duluan daripada kitab Injil. Oh, tradisi duluan ditulis Ya. daripada Bible itu Bukan sendiri. ditulis. Betul. Tradisi tidak ditulis. Gini Bang Faruk. Bang Faruk saya anggap Di yang paling konsep pintar lah ya, kita Lai. bilang ya, di konsep ya. Begini, Petrus mereka ke Roma, jadilah tradisi di sana.
Thomas ke Oke. India barulah jadi tradisi di sana. Oke, kamu dapat informasi dari mana kalau Petrus pernah ke Roma? Baca tadi saya baca ibu yang tidak tahu apa-apa dia ketawa. Coba baca Irenaeus, Ada. baca Irenaeus. Surat Clemens, baca. Iya, Baca di surat mana itu? Clemens. Irenaeus itu tertulis di mana? Dalam Bible apa di luar Bible? Di luar lah. Ya mereka ya di situ yang menerima. Berarti kitab sucinya teman-teman Kristen sudah berubah menjadi kitab Irenaeus. Bukan. Dia kemana? Dia kemana? Begitu. Di mana itu kan tidak dicatat dalam kitab Bible lah. Iya, tidak dicatat Bang Faruk kan di itu dalam pasti, Bible kan? Bang Faruk itu pernah diperbandingkan 1.000.000% tidak berani bilang Petrus. Orang yang diperbandingkan tandanya tidak berani merendahkan Petrus. Orang yang pernah diperbandingkan tidak akan mampu Maksudnya merendahkan gimana? Petrus. Gimana? Pelan-pelan David, pelan-pelan dulu. Ya, Tadi kita begini. kan mengarah kepada kitabnya Irenaeus. Saya sudah dengan Donitan juga, tapi Donitan tetap sopan orang Bahwa sopan. tadi katanya lebih baik Bang Faruk, sekarang ke Dodita. Bukan, tapi Bang Faruk orang-orang yang Kok nggak pernah puas kok sama Bang diperbandingkan Faruk ya? itu Kok tadi karisma kau Petrus bilang tidak sama akan aku pernah nggak luntur. puas. Gini David ya, tadi kau bilang sama aku nggak puas. Terus Tidak, bilang lu bukan sama tidak KST. puas. Lu tidak Terus mengerti. Kau bilang sama Kalau Bang Faruk mengerti. lebih menguasai. Udah Dia lebih disampaikan Bang menguasai Faruk, lah. sekarang ke Dodita. Nanti kemana lagi Bukan, Zeker naik? maksudnya itu salah satu contoh Lanjut, Bang doang. Faruk. Salah satu Sorry. contoh. Kan kalau yang siapa sih namanya kok Ibu Kredit ini siapa ini? Ini kan nggak ngerti. Dia cuma ketawa. Saya sih santai saja, tapi kok kayaknya tidak mengerti gitu. Kalau Bang Faruk kan mengerti. Bang Faruk tuh paham. Mungkin dia tadi kesel aja Bang Faruk karena orang saya tahu Saya- Bang Faruk ini kan orang Kalau sama saya mau bang, hina-hina makanya dia emosi. Digigit Bunda Rahma kalau sama Bunda Rahma. Mau nggak sama Bunda Rahma? Lanjut Bunda Ayo, Rahma. silakan. Yang penting dia sepandainya sama dengan Bang Faruk. Jangan seperti Ibu Kredit semua ini. Itu kan. semua orang Islam itu bang pandai karena pakai akalnya Oh bermain. ya, bukan oke. cuma iman. Ya. Nah, Anda ini pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Nah, Saya saya pengikut Yesus. Nah, Anda pengikut Yesus. Kalau Anda Ya. pengikut Yesus, apa sabda Yesus atau perkataan Yesus yang Anda ikuti di Bible? Banyak. Inilah darah perjanjian. Inilah darah perjanjian baru. Pengajarannya bang. Kasihlah musuh-musuhmu lah. Nah, Yohanes 17:3. Mengenal Allah satu-satunya, mengenal ya. Kita bahas Yohanes 17 ayat 3 ya. Betul. Kita bahas Yohanes 17 ayat 3. Nah, gimana itu? Oke, kita mulai ya. Hmm. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Coba. Ajaran Yesus di situ apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya, mengenal. Yesus yang diutus. Oke, hidup kekal adalah mengenal. Sekarang saya tanya kamu, saya tanya Anda, Bunda Maria, Bunda Rahma. Bunda Mengenal Maria. Allah satu-satunya dengan mengenal Yesus itu apa? Nah, Semua Kalau- diganti. kalau yang ini, Ah, kalau Bunda Rahma, mama Tuhanmu bang. Terus memang nama Bunda terus Rahma. kenapa kau imani 3 bang? Padahal satu-satunya loh. Yesus Apa Allah kau itu pikir- satu lah. Coba. Kalau apa kau pikir satu coba, itu, Bunda Bang? Rahma, itu sekarang saya tanya dulu. Bunda Rahma punya Bertanya nama lagi, sesungguhnya belum siapa? selesai pertanyaannya Bunda Rahma ini satu, kan bertanya lagi. akun. Bunda Rahma ini kan akun. Nama sesungguhnya siapa? Ya nama itu. Bunda Rahma. Tidak pakai Bunda, pasti Rahma. Ya? Saya Ya, tanya pengajaran apa dari Yesus yang Benar. Sekarang begini. Bunda Ini Bunda Rahma susahnya ya. bilang sekarang Kalau begini. kita Bunda Rahma dengan Rahma itu satu atau dua? itu kan namaku, tapi Iya, Bunda pribadiku Rahma ya. itu saya akun ini. YouTube mati. Walaupun bang, dengar, Mati. walaupun kau lempar, dengar dulu, walaupun kau lempar itu HP-mu karena ada di situ gambarku, foto profilku, aku di sini santai aja. Iya, santai Coba saja kalau karena mati. Bunda Rahma bukan kamu. Ya. Bunda Rahma bukan kamu. Ya itu nama, Iya, nama saya. tapi adalah Saya kamu kan? Tapi adalah bukan kamu. pribadi saya. Kamu Iya, dengar dulu. tapi adalah kamu kan? Itu nama saya, bukan Tapi adalah pribadi kamu saya. kan? Nah, jadi itu Bunda Rahma. nama-nama. Iya, Membedakannya gini membedakannya bahwa membedakannya itu coba kau ambil palu martil itu, kau pukul Ya. itu namaku tuh. Apa saya di Bunda sini Rahma sakit? biasa-biasa saja kan?
Tidak apa-apa kan? Berarti Bunda Oh, tidak Rahma apa-apa. itu beda Itu dengan cuma nama. Rahma. Nama Iya, itu dengar. Nama Bunda itu Rahma identitas. adalah Dengar dulu. utusan Rahma Ih, di YouTube sini, di Utusan, TikTok. bukan begitu Bang. Loh, Itu Bunda nama Rahma itu itu utusan adalah, Rahma. dengar dulu. Nama itu adalah identitas saya. Nah, saya tanya Ya, kau dulu. tapi- Kau mengaku pengikut Yesus. Ya. Ya kan? Ya. Tak satu pun dari ajaran Yesus yang kau imani. Yesus mengajarkan Kok tidak tauhid, bisa mengenal imani Allah bagaimana? satu-satunya. Yesus mengenal Allah. Yesus Coba mengatakan bagaimana Allah lu? satu-satunya. Iya, Saya orang tanya. Kristen mengatakan Allah Siapa satu-satunya. Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu kalau satu-satunya? Kan satu, itu satu tunggal. Sici. Siapa Tuhanmu yang satu ini siapa? Bunda Rahma dengan Rahma itu satu atau dua? Saya tanya siapa Tuhanmu? Jangan Tuhan saya. Saya tanya siapa Tuhanmu? Tuhan Siapa saya Tuhanmu? tidak ada yang tahu. Mama terus Yesus. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Yesus. Aku Terus adalah ketika aku. kau berdoa, kau Ya, bilang, Bapak, "Kepada Bapak. aku, ampunilah Bapak, aku," gitu. bicara Bapak. Oh, jadi Bapak. siapa Tuhanmu, Yesus atau Bapak? Ya Bapak, saya tidak tahu nama Tuhan. saya sebut Siapa? Bapak. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini apa? Yesus adalah manusia 100%. Loh, kau Utusan bilang Tuhan. nggak ada pula Tuhan alamu. Nah, Oh, tetapi jadi Yesus kau adalah tidak- Allah. Nah, Kompreto. Ketika Nah. Yesus berdoa kepada Allah, Bunda Dia berdoa Rahma, kepada dirinya sendiri. adalah akun YouTube benda mati, tapi dengar adalah dulu. Rahma yang hidup. Dengar dulu. Kalau Yesus itu adalah Allah, kau bilang, ketika dia sujud kepada dirinya, harusnya itu kepalanya bengkok ke No. perutnya. Bunda Rahma dipukul pakai palu juga tidak masalah. Pukul itu. Tidak masalah Mama kan? itu pukul. Tidak Paling masalah HP-mu karena hancur. adalah benda Berarti mati. namaku, Tapi adalah benda mati. Namaku Tapi hanya benda mati identitas, bukan yang aku. adalah juga hidup. Lo kok Kalau hidup? Bunda Rahma itu maki-maki Prabowo, Sekarang saya tanya kau. Apa? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Ya. kenapa Yesus berkata, jangan kau sentuh aku mau pergi ke karena Allahku. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Oh, jadi yang dilahirkan Maria adalah manusia. Manusia. Oh, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Yesus 100% manusia. Yesus Oh, berarti juga bukan Allah. Tuhan. Yesus Allah. Kompreto, begoder. Bunda Rahma itu benda mati Di akun YouTube mana? atau Di hidup? mana? Atau Kasih manusia data hidup? di Biblemu. Kasih data di Biblemu di mana Yesus itu adalah Allah. Mana? Sampai banyak. Bunda Rahma, Kasih Bunda mana? Rahma Data. itu benda mati, Data benda di mati. Bibelmu Yesus itu. Berarti ketika dia berkata aku mau Buta pergi ke dia apa Allah, lagi nih Bang Parung? Kampreto Bang. dia pergi. Nah, nggak Dia bisa. pergi ke dirinya sendiri. Kalau yang Ketika kalau Yesus yang satu yang berkata, ketawa-ketawa itu tidak tahu sejarah Kristen dia ini. Ketika Kalau yang Yesus, ini, justru kalau kau Bunda kan nggak Rahma itu dia paham. hanya tidak mengerti bahwa Yesus itu Pengajaran. manusia, Yesus itu Allah. Oke. Loh, Nggak apa-apa, Yesus nggak apa-apa. manusia. Itu Data nggak ada bang, yang kau imani itu iman buta. Saya Ya, bertanya tidak apa-apa. apa yang kau lakukan, apa yang kau imani dari pengajaran Yesus? saya Apa oke, yang kau imani? apa yang saya imani? Yang saya ajaran imani Yesus itu tauhid. Ya, Mana ajaran dia Yesus mengajarkan itu, itu, Trinitas? ajaran Yesus itu dia membuat satu perjanjian baru. Kenapa kau ke Mengganti- perjanjian? Saya tidak bahas perjanjian baru. Saya minta kamu data. tanya ajarannya. Kan Yesus kamu tanya ajaran mengajarkan apa? secara karesteng. Yesus membuat Saya satu minta perjanjian. Yesus, bang. Saya minta Yesus mengajarkan secara karesteng. Kau kan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tahu juga Bang. ajarannya Yesus secara karesteng. Nasa Misalnya kasih tahu nih, David, Nasa kasih tahu, David. Nasa kasih tahu. Yesus Nah, membuat coba. satu ajaran baru, suatu perjanjian baru yang menyatakan bahwa itu kan akal-akalanmu. Itu akal-akalanmu, tipu dayamu. Sekarang saya baca minta, di situ, baca Sekarang saya perjanjian minta baru nih, di Bang, makan Bang. malam terakhir. bang. Baca. Saya minta data. Saya minta Itu datamu. dibaca. Kau suka, Perjanjian kau kan baru suka di makan malam klaim-klaim. terakhir. Kau kan suka klaim-klaim bahwa kau pengikut Yesus. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus tentang karesteng? Misalnya dia berkata, Yesus aku tidak menjamin membawa keselamatan agama, bagi Yesus untuk karesteng semua David. manusia. Nah, Yesus bukan untuk Kristen, kamu aneh-aneh aja. lu tuduh siapa Ateis dia? Bunda Rama, berarti Yesus ateis kalau nggak membawa agama. Pak Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak melebihi ke ahli-ahli Taurat, berarti kau menduduki tempat terendah.
Ya. Yesus menyebut agama, tapi saya tidak ke situ ya. Saya ingin konfirmasi legalitas dari Yesus tentang karesteng. Satu aja data di Tidak Google-mu. ada. Yesus itu tidak membuat agama Kristen. Berarti kau tidak dikenali oleh Yesus. Matius 7 Kenal, akan diusir karena kan? murid-murid Yesus itu mengajar tentang Kristen, disebut Kristen. Di mana? Kasih data saya. Di mana murid-murid Yesus selain Paulus? Paulus itu bukan murid Yesus ya. Murid Paulus Yesus itu rasul Petrus. palsu. Coba buka pertemuan Paulus rasul Yerusalem. palsu yang menyesatkan kau. Coba Paulus buka rasul pertemuan palsu Yerusalem. menyesatkan. Di mana? Di mana murid Yesus? Ya, 12 murid Yesus mengajarkan karesteng mana? Coba buka Kasih. buka ini. Buka Berapa lagi utang ini? 2 Ya, Petrus kau 3 ayat 1:15. Pula. Buka. Di mana murid Yesus mengajarkan karesteng? Yang mengajarkan karesteng itu si Paulus. Coba Perjalanan buka 2 Antioquia, Petrus 3 ayat ketika 15. pertama kali dia menyebut murid-muridnya itu karesteng. Coba Paulus buka lah. 2 Petrus 3 ayat 15. Ya kau lah buka di situ. Sudah buka. Saya Ya sudah baca. buka. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan, sama seperti yang Karesteng, kuclu, begoders, Iya. Kristen. Begini. Tahu kupingmu. Begini. Konfirmasi dari murid-murid Yesus tentang karesteng. Coba. Kupingmu itu. Apa kupingmu itu perlu katembak itu coba korek-korek dikit. Saya minta konfirmasi dari Yesus tentang karesteng ya. Legalitas dari Yesus tentang karesteng. Ingat ya, kau kan ngaku-ngaku mengklaim kau pengikut Yesus. Harusnya ada dong